Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo. Saya akan membawakan materi tentang tata tertib peserta didik MAN 2 Tegal pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya adalah guru biologi yang nantinya akan mengajar kelas IPA dari kelas 10 dan kelas 12. Langsung aja ke materi tata tertib peserta didik MAN 2 Tegal pada masa pandemi COVID-19. Tata tertib adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap peserta didik. Tata tertib sekolah sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sekolah pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka tetap menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai keimanan, ketakwaan, budi pekerti, kejujuran, perjuangan, kerja keras, kerjasama, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib ini disusun dengan menyusun kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 yang berlaku. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Peserta didik wajib masuk PJJ melalui e-learning, Google Classroom, WA, mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Apabila menggunakan aplikasi Zoom, peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan, menyalakan kamera Zoom atau on kamera, dan tidak menampilkan gambar atau background yang tidak sopan. Perizinan selama pembelajaran jarak jauh. Peserta didik yang terlambat atau tidak masuk kelas PJJ wajib izin kepada guru mata pelajaran dan memberitahukan kepada wali kelas. Izin ketidakhadiran pada kelas harus disertai dengan surat izin yang ditandai oleh orang tua wali peserta didik, surat kirim ke sekolah atau melalui WhatsApp wali kelas. Peserta didik yang izin sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter. Ketidakhadiran pada kelas PJJ akan menjadi dasar catatan ketidakhadiran di rapot. Pembelajaran tatap muka. Waktu pembelajaran teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka diatur oleh lebih lanjut dengan berdasarkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Peserta didik wajib menerapkan protokol kesehatan bagaimana diatur dalam tata tertib ini. Protokol kesehatan 5M. Peserta didik dimanapun berada wajib menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker medis, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga dan menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Protokol kesehatan saat berada dari rumah menuju madrasah. Sebelum berangkat ke sekolah atau madrasah, orang tua memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat, suhu badan normal, tidak melebihi 37 derajat Celcius, tidak batuk, pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah, keluhan sakit lainnya. Orang tua memastikan peserta didik masuk sesuai dengan jadwal dari sekolah untuk kehadiran sebelum jam KBN dimulai, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, membawa hand sanitizer, mengenakan masker medis, pakaian dikenakan dalam keadaan kondisi bersih, berangkat sekolah tidak menggunakan kendaraan umum, roda 4 atau kendaraan roda 2, berangkat sekolah menggunakan kendaraan milik pribadi atau antar jemput oleh keluarga dalam satu kakak. Dari rumah menuju sekolah, sebaliknya tidak mampir kemana-mana. Sampai di sekolah dilakukan pemeriksaan oleh tim Satgas COVID-19 sekolah, mulai pemakaian masker, cek suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah, serta dilarang berkerumun selama menunggu atau menjemput. Protokol kesehatan memasuki kawasan sekolah dan kelas. Peserta didik memastikan masuk sekolah sesuai jadwal. Peserta didik berbaris rapi dengan menjaga jarak minimal 1 meter area checkpoint.
Satu persatu peserta didik diperiksa kelengkapan alat pelindung diri atau APD berupa masker medis, hand sanitizer. Selanjutnya diperiksa suhu tubuh menggunakan termogan oleh petugas Satgas COVID-19 dan diarahkan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Bagi peserta didik yang dinyatakan lolos, pemeriksaan langsung menuju kelas masing-masing dengan memperhatikan denah kelas dan tempat duduk. Orang tua atau wali menunggu proses pemeriksaan peserta didik dan memastikan bahwa putra-putrinya lolos pemeriksaan, screening, dan masuk kawasan sekolah. Peserta didik dinyatakan tidak lolos pemeriksaan suhu tubuh atau sakit, dikembalikan orang tua untuk dirawat di rumah. Protokol kesehatan selama di madrasah. Sekolah selalu menggunakan masker medis, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak bersentuhan, membiasakan rajin dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah memegang sesuatu, melaporkan pada guru jika merasa sakit atau kurang enak badan, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran di luar kelas, makan dan minum dengan menggunakan bekal sendiri dan dilakukan di kelas. Selama jam istirahat tetap berada di tempat duduk dalam kelas. Sebelum dan sudah makan atau minum wajib cuci tangan dengan sabun di wastafel dengan prinsip menjaga jarak. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan mandiri, tidak berjamaah dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Peserta didik wajib membawa dan menggunakan alat tulis sendiri, tidak diperkenankan melakukan meminjam alat tulis serta kebutuhan pembelajaran antar peserta didik. Aktivitas pinjam buku di perpustakaan dilaksanakan sesuai prinsip menjaga jarak, menghindari kerumunan. Protokol kesehatan pulang dari madrasah menuju rumah. Orang tua memastikan jadwal penjemputan sehingga peserta didik tidak berkerumun untuk menunggu penjemputan. Selesai jam sekolah, peserta didik langsung meninggalkan sekolah ke rumah masing-masing. Tetap mengenakan masker. Pulang sekolah menggunakan kendaraan umum. Pulang sekolah tidak menggunakan kendaraan umum roda 4 atau kendaraan roda 2. Pulang sekolah menggunakan kendaraan pribadi atau antar jemput oleh keluarga dalam satu kakak. Sampai di rumah langsung berganti pakaian, mandi dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dan sabun. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk memperkuat imunitas. Kegiatan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara daring. Ya kan wajib memberitahu terlebih dahulu dan setelahnya membuat laporan kepada kesiswaan yang dikoordinir oleh Sekbid OSIS yang membidangi. Ekstrakurikuler olahraga tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka. Waktu dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah setelah jam PJJ atau KPM. Seragam sekolah. Peserta didik wajib hadir di sekolah, wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan berikut. Hari Senin dan Selasa berseragam OSIS, bersempat hitam dan kaos kaki putih panjang. Hari Rabu dan Kamis berpakaian seragam batik, mandua tegal, sepatu hitam dan kaos kaki putih panjang. Hari Jumat berseragam pramuka, bersepatu hitam dan kaos kaki hitam panjang. Model dan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan seragam sekolah mandua tegal. Penampilan peserta didik hadir ke madrasah dengan penampilan bersih, rapi, antara lain rambut disisir, model rambut standar tidak gondrong atau panjang untuk putra. Makeup hanya boleh memakai bedak tipis, tidak memakai lipstik atau pemawar bibir. Mengenakan seragam yang bersih, dimasukkan rapi. Kuku bersih, tidak berpanjang, tidak berwarna. Aksesoris tidak berlebihan. Untuk putra tidak boleh mengenakan kalung atau gelang. Etika pergaulan. Di mana berada wajib menjaga nama baik madrasah, bijak dan menggunakan bahasa yang baik dan santun saat menggunakan media sosial serta berkomunikasi dengan siapapun. Didik berhak menyampaikan pendapat atau kritik dan saran yang bersifat membangun dengan tetap memperhatikan kesopanan
dan kepatuhan melalui media yang disediakan pihak sekolah. Demi prestasi, nama baik, dan tujuan pembelajaran di Mandua Tegal, maka setiap peserta didik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pelanggaran berat sebagai berikut. 1. Membawa atau menghisap rokok, vape, sejenisnya di lingkungan sekolah maupun pada saat di luar lingkungan sekolah selama menjadi peserta didik Mandua Tegal. 2. Menyimpan, membuat, menyebarluaskan konten berbau pornografi, pornoaksi, berita bohong, hoaks, atau provokatif. 3. Melakukan tindakan perlindungan atau tawuran. 4. Melakukan bullying, penodongan, penganiayaan, perzinahan, pencurian, perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan atau mengkonsumsi atau menyalahgunakan dan atau mengedarkan narkoba atau nafsa, serta tindakan pelanggaran hukum yang lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 5. Melakukan tindakan pelecehan seksual baik verbal non verbal. 6. Melakukan tindakan pencemaran baik madrasah maupun di luar madrasah melalui media cetak, selebaran, dan atau media sosial Instagram, Facebook, Twitter. Pembinaan. Peserta didik yang melanggar tatib akan mendapatkan pembinaan kategori dan langkah-langkah sebagai berikut. Ketidakadilan tanpa keterangan. A. Peserta didik tidak masuk tanpa keterangan selama 3 hari akan mendapat peringatan atau pembinaan dari sekolah. B. Apabila peringatan pertama belum ada perubahan, akan peringatan tertulis pada hari kelima dengan mengundang orang tua yang bersangkutan. C. Apabila poin A dan B diabaikan serta jumlah ketidakadilan tanpa keterangan mencapai 10 hari, maka orang tua diminta hadir kembali ke sekolah dan peserta didik di waktu 1 minggu untuk memperbaiki diri. Apabila poin A, B, C telah dilaksanakan tapi tidak ada perubahan, maka yang bersangkutan diserahkan kembali ke orang tua. Keterlambatan berbohong untuk mendapat izin peninggalan PJJ, menggunakan ruang sekolah tanpa izin, berjudi, bermain kartu, merokok, menghisap vape, melakukan pencemaran baik melalui media cetak, selebaran, dan atau media sosial Instagram, Facebook, Twitter, perkelahian kelompok atau individu ringan, pencurian dan pengemasan ringan. A. Apabila diketahui dengan ada dan tidak adanya laporan, maka yang bersangkutan atau tidak yang terlibat akan mendapat peringatan. B. Apabila langkah A belum ada perubahan, maka pernyataan tertulis yang diketahui oleh orang tua atau wali. Apabila langkah B tidak ada perubahan, maka dilakukan pemanggilan orang tua wali. Perkelahian individu, pornografi, pornoaksi, atau tindakan pelanggaran berat lainnya. Apabila diketahui dengan ada dan tidaknya laporan, maka diambil tindakan berupa pemanggilan orang tua. B. Apabila langkah A belum ada perubahan, maka akan diberikan pembinaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila langkah B tidak ada perubahan, maka diserahkan kembali ke orang tua. Pencurian berat meliputi uang 250.000, dompet beserta isinya, barang elektronik seperti HP, laptop, kamera, dan lain-lain baik milik teman atau sekolah. Pengompasan berat, membawa senjata tajam untuk kekerasan, mengkonsumsi minum alkohol, mengkonsumsi menyalahgunakan dan atau mengedarkan narkoba atau nafsa, serta perzinahan berat. Jenis pembinaannya adalah diserahkan kembali ke orang tua. Kerusakan terhadap sarana sekolah, peserta didik wajib menggantinya. Bentuk tindakan pelanggaran lainnya yang belum dicantum di atas, pembinaan dapat mengikuti pembinaan ikut peringatan. Yang pertama, yang kedua pernyataan secara tulis yang diketahui oleh orang tua atau wali. Pembinaan untuk jangka waktu yang ditentukan. Kalau tidak ada perubahan, maka dikembalikan anak atau peserta didik akan dikembalikan lagi ke orang tua atau wali. Demikian tadi tata tertib yang ada di Mandua Tegal selama masa pandemi COVID-19. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa konsen dalam belajar, tetap semangat walaupun masih dalam kondisi COVID-19.